Alright, kita sudah di modul ke-6. Ini adalah modul paling singkat yang bisa Anda temukan di dalam Bajiklat Home Study Course ini. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana kita menerapkan Bajiklat ke berbagai hal. Oke, saya akan menjelaskan beberapa dan Anda bisa mendownload penerapan Bajiklat untuk apa saja di modul kecil di bawah ini. Oke. Baik, pertama hal yang paling sering ditanyakan adalah bagaimana menerapkan Bajiklat ke buku akademik. Apakah sistem ini berbeda dengan sistem Bajiklat 3.0 yang kita pelajari di Bajiklat Home Study Course ini? Nah, untuk akademis hanya urutan dan susunannya yang berbeda saja. Pertama, untuk Bajiklat buku akademis, hal pertama yang kita lakukan adalah langsung menuliskan tujuan belajar. Anda ingin mempelajari bab ini atau buku ini untuk apa dan apa dampaknya. Saya selalu menyarankan bahwa kepada para mahasiswa atau siswa, saya ingin menguasai, memahami, dan mendapat nilai 100 itu sebagai what-nya. Elemen dari what dalam tujuan. Kemudian elemen dari why, supaya saya bisa cum laude, supaya saya bisa juara umum, supaya saya bisa dapat hadiah dari orang tua saya. Apapun why-nya yang membuat Anda semangat untuk belajar. Oke? Kalau Anda notice, di sini kita tidak mulai dengan tinjauan awal. Langkah di dalam tinjauan awal itu ada langkah di mana kita menimbang buku ini layak atau tidak. Jadi kan lucu kalau misalkan Anda habis tinjauan awal, Anda lihat, buku ini nggak layak, nggak lulus Anda, gitu ya. Jadi karena itu buku wajib Anda langsung tuliskan tujuannya. Buku itu buku apa, Anda baca judulnya, lalu Anda ingin menguasai, memahami, dan mendapat nilai 100 atau nilai A, dan Y-nya apa. Oke, lalu Anda baca kilat. Saran saya adalah baca kilat satu buku langsung, tapi kalaupun di dalam situasi-situasi tertentu Anda mau baca kilat bab-bab tertentu saja, silakan. Oke, ingat baca kilat minimal 2 kali. Nah, lalu setelah baca kilat Anda melakukan review. Di sini Anda baca judul dan subjudul. Kalau ada ringkasan Anda baca ringkasan. Kalau ada peta konsep Anda baca peta konsepnya. Lalu Anda tuliskan kesimpulan bab yang sedang ingin Anda pelajari. Oke? Setiap bab Anda perlu tuliskan kesimpulannya karena bisa jadi di dalam buku akademis antara bab 1 dan bab 2 tidak ada kaitannya. Jadi Anda perlu membuat kesimpulan per bab. Bab ini membahas tentang, Anda tuliskan dengan bahasa Anda sendiri. Dengan demikian, Anda akan merasa bahwa Anda merangkul bab itu dengan baik. Biasanya, tanpa sistem Bajiklat, orang akan merasa, aduh bab ini kok panjang banget, gak selesai-selesai. Gimana selesainya? Aduh panjang banget, lama banget. Dengan Anda melakukan review, Anda baca judul dan subjudul, baca ringkasan, menuliskan kesimpulan versi Anda sendiri, Anda tidak akan merasa demikian. Anda akan merasa merangkul bab itu dan Anda akan membangun kepercayaan diri untuk menaklukkan bab itu. Alright? Kemudian Anda lakukan pindai jelajah dan langsung memasukkannya ke dalam mind map 1 dan mungkin Anda akan mengalami di mana Anda menjelajahi lebih banyak dibandingkan memindai. Oke, kalau buku umum bisa jadi memindai dan menjelajahi 50-50 atau mungkin lebih banyak memindai, tapi kalau di buku akademis Anda akan lebih banyak menjelajahi dibanding memindai. Itu normal. Oke? Anda masukin ke dalam mind map 1 dan biasakan satu bab satu mind map. Artinya bukan berarti harus satu lembar mind map. Bisa jadi ada satu bab yang Anda harus masukin ke dalam 2 atau 3 mind map karena bab itu sangat padat. It's okay. Oke? Nah, setelah Anda selesai mind map pertama Anda hafalkan mind map Anda. Oke? Pakai mind mapping ini, Anda hafal. Oke, bab ini ada subbab tentang ini, ada topik ini kenapa, ini kejadian tahun berapa, ini fungsinya apa dan lain-lain. Anda hafalkan, Anda ceritakan kembali pada diri Anda, atau ada cara yang lebih smart. Anda kumpulkan teman-teman Anda yang malas belajar, Anda ceritakan mind mapping Anda buat dia paham sambil Anda menghafal. Anda buka sesi tanya jawab, terserah mereka mau tanya apapun. Anda bisa jawab atau tidak bisa jawab, tidak masalah karena pertanyaan mereka akan membuat pemahaman Anda lebih tinggi. Setelah selesai, tanyakan kepada mereka, oke, teman-teman sudah paham? Paham? Great. Kumpulkan uang 30.000 satu orang. Not bad, right? Kemudian setelah Anda menghafal mind mapping pertama Anda, tutup mind mapping pertama Anda, tutup bukunya, dan Anda buat mind mapping versi kedua hanya berdasarkan ingatan Anda. Oke? Anda siapkan waktu 15 menit
Anda tuliskan semua yang Anda ingat tentang mind mapping pertama sambil Anda menghafal kembali sampai 15 menit, jangan berhenti. Saya tahu mungkin ada cabang-cabang yang Anda miss, it's okay kalaupun ada, oke? Nah, kemudian setelah selesai mind mapping kedua, mind mapping 15 menit selesai, Anda bandingkan antara mind map 1 dan mind map 2. Nah, mungkin saja mind map kedua Anda tidak selengkap mind map 1, ada beberapa cabang yang miss. Berikan ruang error ini untuk Anda. That's okay. Nah, bagusnya adalah begitu Anda membandingkan antara mind map 1 dan mind map 2, Anda akan langsung mengingat apa cabang yang belum Anda tuliskan. Oke, yang sudah Anda hafal, Anda sudah catat ke dalam mind map 2, yang Anda miss di mind map 2 ketika Anda bandingkan, Anda langsung ingat dan Anda sudah siap untuk mengikuti ujian atau ulangan. Anda tinggal review kembali mind map Anda yang paling lengkap. Siapa tahu mind map kedua Anda lebih lengkap dari mind map pertama. Is very possible. Dan gunakan mind map yang paling lengkap untuk mereview kembali dan mempersiapkan diri Anda untuk menghadapi ujian. Oke? Informasi lebih lengkap, Anda ingin membaca dalam bentuk tulisan, Anda bisa download cheat sheet tentang penerapan Baciklat ke berbagai hal di bawah sini. Kemudian ada juga yang menggunakan mind mapping untuk menghafal kitab suci. Oke, saya membantu beberapa orang untuk menghafal kitab suci, tapi setiap hal ini kembali lagi pada tujuan Anda. Prinsipnya sama, buat dulu tujuannya, baca kilat, kemudian mind mapping seperlunya. Oke, seperlunya dalam arti sesuai dengan tujuan Anda. Kalau Anda ingin menghafal, mungkin Anda perlu mind mappingkan satu kitab suci Anda. It's fine. Oke, pelajari Anda latihan bagaimana membentuk kata kunci. Ya, mencari kata kunci, menyusunnya menjadi sesuatu yang sederhana, yang pasti. Ini pasti satu surat atau satu ayat, kumpulan dari ayat-ayat itu ke dalam satu mind mapping. Oke, tidak sampai satu kitab suci, satu mind mapping. Oke, saran saya, selain ke akademis, kalau Anda mau menerapkan ke hal-hal lain selain buku umum, Anda lewati dulu masa bingung Anda 20 jam. Alright? Kemudian, bisa nggak untuk jurnal? Jurnal penerapannya sama seperti buku akademik, sangat bisa. Kemudian bagaimana seandainya kita menggunakan sistem Baciklat untuk mempelajari bahasa asing? Oke, kita harus bedakan antara bahasa asing yang menggunakan abjad yang sama dan abjad yang berbeda. Abjad yang berbeda itu seperti bahasa Jepang, Korea, Mandarin, dan Arab, atau Thailand, atau Rusia. Oke, selain itu Anda bisa menggunakan abjad yang sama. Nah, saya tidak memiliki kurikulum untuk mempelajari bahasa-bahasa tertentu. Memang ada yang minta, tapi saya belum membuatnya. Tapi Anda ikut kursus bahasa tersebut. Oke, Anda ikut kursus bahasa tersebut, kemudian Anda Baciklat modul-modulnya, Anda akan menyelesaikan kursus itu lebih cepat dibanding yang lain. Oke, kemudian kalau bahasa itu menggunakan bahasa baru, bahasa baru misalkan, Anda harus mengenal huruf-hurufnya dulu. Anda harus mengenal semua hurufnya, bagaimana cara bacanya, bagaimana menggabungkan itu menjadi kata dan kalimat, baru Anda bisa melakukan Baciklat. Jika Anda tidak ngerti bahasa Arab, misalkan saya nggak ngerti bahasa Arab, saya baca kilat modul atau buku bahasa Arab, apakah informasi itu masuk? Yes, semua informasi yang kita lakukan priming subliminal akan masuk ke dalam memori kita. Tapi saya tidak punya software untuk nge-crack, untuk memahami makna dari bahasa itu, karena saya nggak ngerti bahasa Arab itu. Oke? Oh, ada pertanyaan juga. Bagaimana seandainya buku akademis itu dalam bentuk hitungan, matematika? Kan kita harus tetap latihan soal. Of course kita harus latihan soal. Tidak ada yang mengatakan bahwa Anda tidak perlu melatih soal-soal hitungan. Sure, Anda harus. Tapi Anda bisa mind mapping dulu bab tersebut, pahami konsepnya, cara kerja rumusnya, lalu Anda baru latih soal Anda. Oke? So, that's it. Bagaimana kita menerapkan Baciklat ke berbagai hal, Anda bisa baca lebih lanjut dengan berbagai variasi. Satu lagi tentang kamus. Satu lagi tentang kamus. Pak, saya bahasa Inggrisnya kurang lancar. Saya baca buku bahasa Inggris sangat berat karena kosakata saya kurang. Apa yang harus saya lakukan? Buat tujuan yang spesifik untuk Baciklat kamus bahasa Inggris Indonesia. Misalnya, tujuannya adalah saya ingin menambah kosakata sehingga saya bisa memperlancar proses membaca buku bahasa Inggris dan memperlancar saya dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Lalu Anda Baciklat kamus itu berkali-kali.
Karena Anda nggak akan mungkin bisa mind mappingkan kamus. Itu adalah kumpulan kata. Jadi tidak ada konsep yang bisa di mind mapkan. Apa yang harus Anda lakukan? Cukup baca kilat saja sesering mungkin, sebanyak mungkin. Kalau saran saya, setiap hari selama 1 minggu minimal. Kemudian Anda coba terapkan ke baca buku. Apa efeknya? Kabari saya. Dan selamat mempraktikkan sistem baca kilat ini sampai bertemu di modul terakhir, modul 7.